kita pilih. Ikuti Anten-Anten Nunggu Buko setiap hari di bulan Ramadan. Pukul 17 sampai 17.30 bersama Ustadz Haji Ahmad Soleh Sakni, LCMA, CDAI di Pro 4 Palembang, channel 88,4 MHz atau streaming rri.co.id dan RRI Digital. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Manca Bica dulur-dulur, kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada. Dan pecah biasa kalau di bulan suci Ramadan ini kita kembali di 17.00 sama dengan KG selesai di 17.30 waktu Indonesia Barat. Ini kita kembali bersama dengan Ustadz Haji Ahmad Soleh Sakni LCMA CDAI, dan juga kami undang kebersamaan Manca Bica yang pengen bergabung. Silakan 351656, dan juga selain menyimak di radio kita di 88,4 FM, Manca Bicanya juga Panca menyaksikan siaran kami secara langsung di live streaming kita di channel YouTube Pro 4 Palembang ya. Oke Ustadz, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, dan untuk hari ini kita bakal ngebahas tentang Ramadan eratkan silaturahmi ya Ustaz ya. Oke, baik. Oke baik Manca Bica kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, dan kita kembali untuk di Anten-Anten Nunggu Buko. Kali ini kita masih bersama dengan Ustadz Haji Ahmad Soleh Sakni LCMA CDAI, di mana topik kita kali ini terkait dengan Ramadan eratkan silaturahmi. Baik Ustadz, kami persilakan dengan kajian awalnya, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ba'd. Para pendengar Pro 4 RRI Palembang, sahabat budaya yang berbahagia, para soimin dan soimat yang senantiasa dimuliakan Allah.
Alhamdulillahirabbil alamin, tentunya tak henti-henti kita mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dapat kita manfaatkan, dapat kita gunakan dalam rangka memperkokoh keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat ring salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat tepat untuk mempererat tali silaturahim. Kenapa demikian? Karena bulan suci Ramadan penuh dengan berbagai keistimewaan, di mana setiap muslim ketika mau memasuki bulan suci Ramadan, mereka membersihkan hati masing-masing, menghilangkan segala hal yang menghambat untuk khusyuknya dalam beribadah pada bulan suci Ramadan. Kita diajarkan oleh para ulama ketika mau masuk bulan suci Ramadan, hendaknya kita menyambung tali silaturahim, bermaaf-maafan, saling mendoakan. Walhasil ketika kita berada pada bulan suci Ramadan, kita tengah berada dalam kondisi perasaan, kondisi spiritualitas yang bersih, kondisi kerohanian yang betul-betul kita rasakan nikmat. Nah, dalam kondisi tersebut kita sangat mudah untuk mempererat tali silaturahim. Kenapa demikian? Karena yang memutus tali silaturahim itu tidak lain dan tidak bukan adalah ketika seseorang lebih mementingkan diri sendiri, ego dalam diri masing-masing. Tetapi ketika kita masuk bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih, dengan saling memaaf-maafkan, dengan saling mendoakan, maka secara tidak langsung kita sudah siap, ya, siap mengisi Ramadan ini dengan silaturahim, mempererat hubungan sesama kita. Oke, baik Ustadz. Nah, kalau mengenai tentang Ramadan eratkan silaturahmi, yang kita pengen tahu bagaimana nih Ustadz, keistimewaan untuk mempererat silaturahmi ini, apakah dengan cara kita untuk berbuka puasa bersama atau ada cara lain supaya eratnya silaturahmi kita di bulan suci Ramadan ini tetap terjalin gitu Ustaz? Ya, banyak cara yang bisa kita lakukan, ya. Yang pertama, kita tentunya ketika berjumpa tetap mengucapkan salam. Kemudian ketika kita bertatapan, ya, berpapasan, kita ya say hello dengan adat Islam kita, saling tolong menolong. Nah, itu salah satu bentuk memperkokoh silaturahim. Dan dalam keluarga sangat mudah sekali, atau dengan sesama teman sejawat kita berbuka puasa bersama, atau kita mengadakan tadarus Al-Quran bersama misalnya. Nah, ini banyak cara sehingga kita sangat mudah sekali mengikat hubungan silaturahim sesama kita, yang itu pada bulan-bulan lain sangat sulit kita lakukan. Kenapa? Karena memang nuansa Ramadan ini membuat hati kita itu kepengen saling mendekat. Jadi yang baik-baik itu kepengen dekat dengan yang baik. Dan memang begitu hadis Rasulullah SAW menjelaskan al-arwahu junudun mujannada. Sesungguhnya setiap roh itu dia tak ubahnya seperti tentara yang di mana mereka itu akan mengumpul dengan golongan mereka sendiri. Maka ketika kita berada dalam posisi hati bersih pada bulan suci Ramadan ini, lingkungan yang baik, maka sangat mudah sekali kita untuk berjumpa, mempererat tali silaturahim. Beda dengan bulan-bulan biasa di mana kita disibukkan dengan masing-masing aktivitas masing-masing, yang kadang-kadang untuk bertegur sapa saja kita kesulitan mencari waktu. Oke, nah kalau kita di lingkungan tempat tinggal nih Ustaz, ada tetangga, ada juga mungkin di wilayah RT atau RW tempat kita tinggal itu. Nah, untuk berbagi makanan pada saat kita berbuka puasa ini juga termasuk untuk arah ke menjalin silaturahmi juga ya Ustaz ya? Pertama, memang ada riwayat
Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita keistimewaan orang-orang yang memberi makanan berbuka Mhm. untuk orang yang berpuasa. Ya. Man aftara sha'iman kana lahu ajruhu min ghairi ayyan qusa min ajrihi syai'. Mhm. Barang siapa yang memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa yang dikerjakan orang tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala. Mhm. Nah, di sisi lain ya, saling berbagi, saling memberi ini salah satu bentuk mempererat hubungan silaturahim. Mhm. Ya. Kenapa? Karena memang passwordnya untuk akrab, passwordnya untuk dekat dengan sesama itu Mhm. memiliki rasa saling membutuhkan, Ya. memiliki rasa saling menghormati, memiliki rasa saling empati. Mhm. Dan itu bisa kita lakukan pada bulan suci Ramadan. Ketika kita merasakan haus, dahaga, lapar, itu pun dirasakan oleh teman sejawat kita yang berpuasa. Mhm. Nah, dari situ kita merasakan kesamaan kondisi, kesamaan posisi. Sehingga dalam kondisi dan posisi yang sama itu kita merasa satu kesatuan. Dan Oke. itu yang diajarkan oleh ibadah puasa kita. Oke, nah kalau kita berbicara mengenai keistimewaannya nih Ustadz, ada beberapa istimewanya untuk menjalin silaturahmi ini pada saat bulan suci Ramadan. Ya, silaturahim itu tidak hanya terbatas pada bulan suci Ramadan. Aha. Ya, setiap waktu, setiap saat Mhm. kita memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung tali silaturahim. Iya. Bahkan nama Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Mhm. Kata Allah, aku ambil Ar-Rahim itu dari namaku. Mhm. Maka barang siapa yang menyambung tali silaturahim, maka dia menyambung denganku. Sebaliknya yang memutuskan tali silaturahim, maka mereka memutuskan hubungannya denganku, kata Allah. Iya. Jadi secara tidak langsung ketika seseorang memiliki hubungan yang erat, silaturahim yang baik dengan sesama, maka itu tidak lain tidak bukan dia tengah menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya pun demikian. Ketika kita memutuskan hubungan silaturahim, maka secara tidak langsung kita sesungguhnya telah memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi mudah-mudahan bisa dipahami semua ya Ustaz ya. Nah, ada beberapa riwayat yang menegaskan, misalnya begini, kata Rasul, dalam satu minggu itu ada 2 hari di mana amal manusia ini akan diangkat. Akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tu'radul a'mal kullah khamis wal itsnin. Setiap hari Kamis dan hari Senin, Oke. amal ibadah seorang muslim itu akan Diangkat. akan dipamerkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua mereka itu, orang muslim itu akan diampuni dosanya. Kecuali siapa? Kecuali 2 orang, kata Rasulullah, yang di antara keduanya itu ada permusuhan. Anziru hadzal isnain hatta yastaliha. Kata hadis itu berbunyi, ya biarkanlah dulu amal mereka ini terkatung-katung sampai nanti mereka berdua itu saling memaafkan. Oke, jadi artinya di sini Ustaz yang perlu kita pahami juga sebagai muslim juga muslimah, walaupun kita sudah banyak sekali melakukan ibadah, amal juga yang kita lakukan, tapi kalau kita masih ada sangkutan untuk tidak bertutur sapa atau ada kalau bahasa Palembangnya itu telesan, baik itu dengan sanak saudara, dengan teman kerja kita dan lain sebagainya, ini membuat amal kita tuh menjadi terkatung-katung gitu ya Ustaz. Terkatung-katung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesungguhnya amal yang kita kerjakan ini harus ya terlihat dalam pola dan tingkah laku kita. Itulah yang disebut dengan manfaat dari amalia ibadah kita. Iya. Jadi tidak sekedar beramal ansih, tetapi amal yang kita kerjakan itu punya dampak tidak dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi artinya pada saat sudah terkatung-katung, ketika kita punya niatan untuk saling bermaafan kembali, maka amal ini akan menjadi sempurna gitu ya saya. Sempurna lagi. Rasulullah SAW menyebutkan, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Ya. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Bayangkan,
tidak akan masuk surga mereka. Kenapa? Karena rahmat Allah jauh dari mereka. Mhm. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan rahmat kasih sayangnya kepada orang-orang yang saling bermusuhan. Oke. Nah, lebih baiknya Ustadz bagaimana ketika kita merasa kayak ada hubungan kurang baik nih dengan teman kerja ataupun juga dengan lingkungan di tempat tinggal kita. Untuk memulai terlebih dahulu bermaafan itu akan menjadi lebih baik ya Ustadz ya? Ya, jadi kata Rasul, orang yang paling hebat itu Mhm. adalah mereka yang memiliki inisiatif pertama Mhm. untuk mengucapkan salam. Oke. Jadi kata Rasul, ya, seorang muslim itu tidak dihalalkan ya bermusuh-musuhan Mhm. atau tidak bertegur sapa dengan sesama itu sampai 3 hari. Lebih Oke. dari itu diharamkan. Mhm. Nah, dan sebaik-baik di antara mereka itu kata Rasulullah, awwaluhum man yabda'u bisalam. Mhm. Orang yang pertama yang menginisiasi, yang memulai mengucapkan salam. Aha. Artinya yang pertama kali mengawali bertegur sapa, itulah yang lebih afdal, lebih istimewa Mhm. di sisi Rasulullah SAW. Oke, baik. Nah, ini terkadang juga nih Ustadz, kita sudah punya nawaito untuk memperbaiki hubungan gitu dengan siapapun itu yang lagi tidak ada komunikasi baik dengan kita. Tapi ketika kita sudah memulai terlebih dahulu meminta maaf, tapi respon dari yang bersangkutan tidak memberikan sinyal bahwa ya udah kita maafan, tapi dia lebih acuh ke acuh. Ini bagaimana juga nih Ustadz? Ya, pertama kita harus pahami bahwa kita itu berinteraksi tidak sebatas interaksi dengan manusia makhluk tersebut. Iya. Tetapi interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mhm. Maka ketika kita hanya memahami interaksi minta maaf kita itu kepada si fulan manusia tersebut, Mhm. ketika tidak dimaafkan, bukan main kita malunya, Kecewa marahnya, juga. kecewa dan Mhm. sebagainya. Tetapi sesungguhnya kita itu tengah bermuamalah dengan Allah. Mhm. Dan Allah sangat senang orang yang meminta maaf. Oke. Meminta maaf, memaafkan Ke siapapun itu ya Ustadz ya? kepada siapapun. Mhm. Kepada siapapun. Kita disuruh minta maaf. Kalau kita salah, kita khilaf, kita keliru. Mhm. Dan itu manusiawi, manusia salah. Iya. Nah, ketika seseorang tidak memaafkan, itu bukan tugas kita. Mhm. Tugas kita sudah minta maaf. Ya, Udah selesai di situ. sudah selesai di situ. Masalah nanti, dosa dan seterusnya, itu hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi, kita jangan merasa tidak nyaman ya Mhm. ketika kita mengawali, menginisiasi, walaupun kita boleh jadi Mhm. kesalahan kita tidak seberapa. Iya. Kadang-kadang ada memang orang-orang yang keras hatinya. Mhm. Kalau tidak sujud di kakiku, tidak aku maafkan. Mhm. Betapa keras hati orang tersebut. Iya. Cukup ketika orang sudah menunjukkan etikat baik, itu berarti orang itu sudah minta maaf, sudah ingin memperbaiki diri. Aha. Ya. Dan itu memang ada kejadian, apalagi terkait saingan antara kabilah, Mhm. saingan antara suku, Bisnis juga bisnis, gitu ya. dan seterusnya. Kadang-kadang sampai sedemikian rupa Mhm. kekerasan hati seseorang sehingga tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Lain. Nauzubillah. Nah, Nah, ini keistimewaan orang yang menyambung silaturahim Mhm. disebutkan dalam hadis, man ahabba Mhm. ayyub satalahu fi rizkihi. Orang yang kepengen rizkinya dilapangkan, diperbanyak oleh Allah SWT. Mhm. Wa ayyun sa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, Mhm. falyasil rahimah, hendaklah dia menyambung silaturahim. Oke. Jadi keistimewaan nyambung silaturahim ini ada dua tadi. Mhm. Satu, rizkinya tambah banyak. Aha. Kenapa? Karena secara logika saja, semakin kita banyak akrab dengan orang lain, Akan membuka. semakin terbuka Mhm. peluang-peluang tersebut. Iya. Link tersebut, link bisnis, usaha dan sebagainya itu akan terbuka. Ada jalannya gitu Ada ya Ustaz. jalannya. Aha. Berbeda kalau kita menutup diri, Mhm. menutup diri, tidak mau tahu, merasa cukup dengan diri kita sendiri, maka pintu-pintu yang tadi ada di depan kita dia akan tertutup. Mhm. Nah, karena itu Rasulullah ingatkan, man ahabba, barang siapa yang senang, kepengen, Iya. yang mau, kata Rasulullah, dibukakan pintu rezekinya, Mhm. maka sambung
silaturahim. Oke, nah kalau dalam kalangan anak muda ini ada istilah insecure nih Ustadz. Ya, Dia lebih kayak membatasi diri atau menutup diri itu karena sesuatu yang ada di dalam diri dia itu membuat dia tuh kayak tidak percaya diri untuk berinteraksi dengan orang banyak. Nah mungkin ada faktor juga karena tempat dia mau interaksi itu ada kayak mungkin toksik gitu. Dia takutnya akan ikut-ikutan juga di situ, menghindari gitu. Nah ini apakah sama juga Ustadz? Kita akan menutup juga. Tadi kan disampaikan keistimewaannya akan membuka jalan rezeki juga gitu. betul. Nah, pada saat dengan situasi yang tadi saya sampaikan, apakah ini pandangannya sama atau ada cara khusus juga nih Ustaz? Ya, dalam kondisi tertentu Ya. memang masing-masing kita harus membatasi. Mhm. Karena tentunya lingkungan yang buruk akan membuat kita buruk juga. Ikutan juga. Ikut-ikutan menjadi Mhm. buruk. Lingkungan baik akan mempoles kita menjadi orang baik, Baik. juga. Mhm. Maka pintar-pintar kita mencari lingkungan, teman, sahabat, organisasi, Mhm. kawan yang baik. Oke. Nah, ketika kita memang sudah tahu ini arahnya kalau kita ikuti akan merusak, Mhm. maka betul kita mencari yang lain, Iya. pilihan yang lain. Mhm. Ya, tapi beda kalau ada orang yang merasa tidak percaya diri. Mhm. Nah, itu yang harus dihilangkan, ya. Iya. Merasa karena tidak memiliki harta, namanya mungkin biasa saja, Mhm. pakaian biasa saja, itu jangan menjadi penghalang bagi kita Mhm. untuk akrab dengan orang lain. Oke. Bahkan dengan keakraban itulah, silaturahim itulah akan terbuka Mhm. kemungkinan-kemungkinan. Yang tadi misalnya kita tidak mengerti sebuah ilmu, dengan Mhm. bertanya kita jadi tahu. Jadi tahu. Kita tidak tahu cara bisnis yang baik, dengan bertanya tadi, Mhm. kadang-kadang kita perlu merendahkan diri kita di hadapan orang lain. Iya. Tidak selalu kita mengangkat kepala kita, membusungkan dada kita. Kenapa? Karena masing-masing orang itu kepengen dihormati, dimuliakan. Nah, disitulah pentingnya ketika kita pede. Iya. Jangan pernah kita Minder gitu ya saya. minder, insecure tadi, jangan Aha. pernah minder. Manusia itu sama semuanya. Di mata Allah. Di mata Allah, inna akramakum indallahi Aha. atqakum. Oke, jadi Jadi- itu yang jadi pegangan kita ya Ustaz ya. Iya. Aha. Jadi ada orang itu bersandarkan kepada hartanya, Mhm. ada bersandar kepada pangkat Kedudukan. jabatan kedudukannya, dan itu semuanya akan punah, akan sirna. Mhm. Tapi bersandarlah kepada kebaikan, ketakwaan yang dimaksud itu, Aha. perilaku yang baik, sopan santun yang baik, Mhm. kemudian silaturahim yang baik, Mhm. itu sesungguhnya yang menjadi sandaran kita. Aha. Sehingga dengan itu kita tidak akan menjadi minder dalam bermasyarakat, dalam bersahabat, berteman. Mhm. Jadi kata kuncinya, tidak usah pernah silau dengan gemerlapnya duniawi itu. Walaupun dengan lingkungan kita tuh yang kalau kita berusaha untuk mendekat, dia tuh kayak apa sih? Bukan level kami gitu. Iya. Bagaimana juga tuh Ustaz? Iya betul. Jadi Mhm. kita menyesuaikan posisi Oke. kita di mana. Mhm. Nah, kalau memang itu bukan wilayah kita, Mhm. maka kita harus cari yang sekufu, kalau istilah dalam nikah itu, Aha. satu frekuensi dengan kita. Kayak serumpun gitu ya saya. Iya, iya. Tapi jangan juga kita hanya terbatas di situ. Mhm. Boleh kita berusaha mencoba ya untuk membesarkan, memperluas ya jaringan kita, itu tidak ada masalah. Oke. Dan ya biasa kalau gagal sekali dua kali itu sesuatu yang lumrah. Mhm. Seperti itu. Tapi jangan juga terlalu over pede gitu ya saya. Betul. Takutnya nanti membuat orang malah ilfil ke kita gitu. Ya, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan itu yang moderat, yang pertengahan. Pertengahan Tidak saja. berlebihan, tidak begitu kekurangan. Baik. Nah ini kan kita Ustadz kalau di Indonesia ini beragam ya. Adanya ragam agama juga. Betul. Karena tidak cuma Islam, ada juga agama-agama lain juga Iya. yang ada di sekitaran kita. Dan ketika kita maaf ada satu hal yang membuat kita dengan teman yang notabene mungkin dari agama lain membuat kita itu kayak ada renggang hubungannya. Apakah ini sama juga nih Ustadz hukumnya terhadap Islam gitu? Ya, jadi yang dimaksud memutus silaturahim itu mereka berteman, bersahabat baik, kemudian karena sesuatu hal akhirnya putus hubungan. Iya.
Beda dengan kita yang memang tidak seagama atau tidak satu Iman. wilayah, tidak satu tempat, dan itu kita tidak kenal. Oke. Tidak satu kantor, wajar kita tidak kenal. Nah itu walaupun kita tidak berteguran, tidak dikategorikan memutuskan silaturahim. Aha. Nah, yang dimaksudkan memutuskan itu memang mereka itu akriba, keluarga dekat, teman dekat, ya, satu kantor, satu tempat yang tadinya baik, akur, kemudian berubah menjadi berantakan. Nah itu dimaksud dengan memutus silaturahim. Sedangkan muamalah kita dengan yang lainnya itu disesuaikan dengan kebutuhan. Contoh, kita bertetangga, ada tetangga kita muslim, ada non muslim. Iya. Nah di situ ada tata cara bertetangga dengan muslim dan non muslim. Oke. Ada batasan-batasannya. Gitu. Begitu juga teman di sekelas, teman di kantor, ada batasan-batasan yang itu memang wilayahnya khusus agama, dan itu kita tidak bisa masuk melampaui itu. Oke. Jadi ketika memang kita tidak seakrab dengan teman kita seagama, itu tidak dikategorikan kita memutuskan silaturahim. Oke. Jadi harus ada kaitannya dulu ya Ustaz ya. Betul. Dari apa namanya itu lingkungan kita. Lingkungan kita. Baik itu Yang rekan kerja. penting kepada siapapun kita itu tidak ada hati yang membenci kepada orang. Nah, ya, tidak ada hati yang angkuh kepada orang lain. Ya, kalaupun kita tidak bisa bertegur sapa, sudah cukup senang, mendoakan, saling menjaga, ya, menjaga tidak saling mengganggu, itu sudah cukup. Sudah cukup, ya. Batasan dari mengeratkan ukhuwah tadi atau silaturahim tadi. Oke, namun kalau konteksnya Ustadz, ini ada salah satu konten juga ya yang pernah saya ikuti juga di sosmed, dan juga memang di sana membawa dari konten itu kita yang Muslim. Yeah. Nah, cuma bintang tamu yang hadir pada konten itu non Muslim. Yeah. Dan arah obrolannya juga sama sih, tujuannya kayak apa ya, membuat Islam itu menjadi lebih indah di mata orang lain yang tidak seiman. Nah ini apakah juga sama kaitannya sebagai bentuk kita silaturahmi juga nih Ustadz? Apakah itu tidak diperbolehkan dalam Islam ketika kita mencoba untuk menjalin silaturahmi yang lebih dekat kepada teman-teman non-muslim gitu? Ya, jadi kata kuncinya dalam surah Al-Hujurat ayat 13 itu disebutkan inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Kami ciptakan kalian beragam, laki-laki, perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa tujuannya? Lita'aruf, saling kenal, mengenal. Yeah. Nah, model dialog, model obrolan yang dilakukan itu, saya kira itu salah satu cara dan pintu masuk untuk saling mengenal. Oke. Ketika kita tidak saling mengenal, kita tidak bisa saling memahami. Tetapi ketika pintu itu sudah terbuka, maka kita bisa memahami kenapa orangnya begini, kenapa cara beribadahnya begitu. Dan itu yang harus kita hadirkan, ta'aruf itu. Jadi kepada sesama manusia ini kita harus saling mengenal. Mengenal itulah yang membuat kita memahami. Oke. Dengan mengenal itulah membuat kita empati, simpati kepada seseorang. Tapi kalau pintu perkenalan, ta'aruf itu sudah tertutup, maka sulit sekali kita saling memahami. Nah kalau mengenalnya itu tetap ada batasan juga Ustaz, seperti yang tadi Ustaz sampaikan, dengan batas-batasan dengan teman-teman yang non muslim gitu. Iya. Jadi dari sisi urusan ritual ibadah, keyakinan, itu lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Itu harus tetap ada batasannya. Tetapi dalam urusan sosial misalnya, tetap sama ya saya. Hari itu sama. Ya walaupun kita juga tetap ada batasan. Contoh hal-hal yang tidak boleh kita makan misalnya, bukan atas nama persaudaraan, akhirnya kita bablasan. Tidak boleh begitu juga. Oke, baik Ustaz, sebelum kita lanjutkan kita terima telepon terlebih dahulu. Ada siapa? Halo Perempat, selamat sore. Selamat sore. Iya. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Cik Irin. Cik Irin di Banyuasin ya? Iya, betul. Silakan Cik Irin, dengan Ustadznya ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan aku nak nanya kan, melanjutkan kajian kita kemarin kan. Siap. Aku nak nanya tentang zakat fitrah. Ya.
kalau untuk zakat ternak itu berapa? Takaran Zak. zakat ternak. Oke. Zakat ternak. Tak Zak. ada zakat. Mhm. Oke, baik. Bagiannya ibaratnya Oke, cara perhitungannya gitu ya Pak ya. awal. Awal. Iya, Baik. iya. Baik, ada lagi Pak? Tidak ada, tidak ada. Itu baik ya. Minta maaf ya, ada orang di belakang yang manggil. Oh gitu, Pak ya, Pak ya, Pak Iya. ya. Aha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Silakan, ada lagi? ada lagi silakan sambil kita menunggu telepon selanjutnya Ustadz untuk menanggapi dari pertanyaan Cik Irin tadi yang ada di Banyuasin, walaupun ini di luar dari konteks untuk tema kita, Iya, Ustadz ya. betul, betul. Perhitungan zakat ternak. Iya. Ini bagaimana Ustadz? Jadi memang sudah dijelaskan oleh para ulama ternak-ternak yang harus kita zakatkan. Oke. Ya. Kita contohkan misalnya ternak kambing, Mhm. ternak onta, ternak sapi. Ini kalau mau kita sebutkan sulit. Nah, kita contohkan saja. Mhm. Misalnya 1 sampai 4 ekor onta itu belum wajib dizakati. Mhm. Tapi kalau sudah 5 sampai 9 ekor onta harus menzakati 1 ekor kambing. Mhm. Nah, itu kalau onta jadi 5 sampai 9 5 sampai 9 sudah wajib dizakati. Kemudian untuk sapi, Ah, sapi 30 sampai 39 ekor itu sudah wajib dizakati. Jadi kalau Pak Irin baru ada sapi 29, 28 mhm. itu belum kena zakat ternak. Belum ya saya. Nah, tapi kalau sudah masuk ke 30, 39 maka dia harus mengeluarkan zakatnya 1 ekor sapi yang genap 1 tahun. Dan Aha. seterusnya begitu kelipatannya 40, 59, 60, 69 kelipatan dari zakat tadi. Nah, untuk kambing, Mhm. kambing itu baru mulai wajib zakat mulai dari hitungan 40 ekor kambing sampai 120 ekor Mhm. wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. 121 sampai 200 ekor kambing wajib mengeluarkan 2 ekor kambing sebagai zakatnya. 201 kambing sampai 300 ekor kambing Mhm. wajib mengeluarkan 3 ekor kambing. Jadi kalau ternak kita belum sampai 40 khususnya kambing ini maka belum terkena kewajiban zakat. Oke. Seperti itulah Aha. ya mengenai zakat ternak. Ini untuk pembayaran zakatnya bagaimana Ustadz? Dalam 1 tahun 1 kali atau cukup sekali aja gitu? Ya, yang dimaksud dengan zakat ternak ini Mhm. sesuai dengan jumlahnya. Aha. Ya, 1 tahun sekali ketika sudah sampai Bertambah. ya, bertambah, misalnya ya tidak harus tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Mhm. Kalau jumlahnya sudah cukup, Berapa nisabnya dikeluarkan? itu ya, nisabnya itu, maka itulah yang wajib kita keluarkan. Oke. Berbeda dengan Zakat kita harta fitrah. Ah. atau zakat fitrah. Beda. Kalau zakat harta tadi kan harus sampai nisabnya, Mhm. ada haulnya, batas waktunya. Ada 2 ya saya. Ada duanya, Mhm. ada 2. Tapi kalau zakat ternak ini dia yang dilihat adalah nisabnya, ukurannya Aha. tadi. 1 sampai 40 baru 40 kambing sampai berapa tadi? 120 baru Aha. terkena. Jadi dia tidak melihat Tidak waktunya, melihat waktu. lebih kepada jumlahnya gitu ya saya. Lebih kepada jumlah. Jadi Oke. dari sisi itu dia bicara tentang nisab bukan tentang haul. Oke, baik. Nah, mudah-mudahan Pak Irin bisa dipahami apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi ya atas tanggapannya. Dan Ustadz, karena waktu kita memang sudah terbatas nih. Saat ini sudah 33 menit melangkah dari jam 17 petang. Mungkin sebagai penutup ada tambahan yang ingin disampaikan Ustadz? Nah, untuk penutup saya akan membacakan sebuah hadis Rasulullah SAW mengenai seseorang yang lapor kepada Rasulullah. Iya. Ya Rasulullah, saya memiliki keluarga. Mhm. Saya selalu menyambung silaturahim dengan mereka, namun mereka memutuskan silaturahim itu. Saya ya Rasul selalu berbuat baik kepada mereka, Mhm. tapi sebaliknya mereka selalu berbuat jahat kepadaku. Kami dan aku selalu lembut kepada mereka,
tapi mereka itu kasar kepadaku. Lalu Rasulullah SAW mengingatkan, sekiranya engkau selalu dalam kondisi seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penolong bagimu selama engkau bersikap seperti itu. Ini artinya apa? Artinya kita diajari untuk berbuat baik itu ya, bukan untuk mengharapkan kebaikan orang lain. Jadi walaupun kita berbuat baik, diperlakukan tidak baik, itu bukan urusan kita. Allah Subhanahu wa taala akan melihat keistiqomahan kita melakukan kebaikan tersebut. Bayangkan ini pada masa Nabi. Pada masa Nabi lapor kepada pada Rasul, ya Rasul, saya buat baik kok saya dijahati. Saya sudah berbagi kok dia tidak baik dengan saya. Kata Rasul, selama engkau ikhlas, selama engkau terus berada dalam kondisi seperti itu, maka Allah akan menjagamu. Artinya apa? Menyambung silaturahim ini sungguh luar biasa istimewanya, dan terutama bulan suci Ramadan ini kesempatan emas bagi kita. Kenapa? Karena masing-masing hati manusia ini tengah dalam kondisi bersih. Mereka puasa, mereka baca Quran, mereka sedekah, maka sangat mudah sekali untuk menyambungkan simpul-simpul yang mungkin tadi terputus, yang selama ini mungkin tidak pernah berhubungan, tidak teleponan, tidak saling surat menyurati. Nah, ini Ramadan adalah bulan kesempatan yang luar biasa untuk mengeratkan kembali hubungan sesama. Oke, baik Ustadz, terima kasih atas waktunya dan juga terima kasih sekali dengan ilmu kajian yang tadi disampaikan, karena ini sangat berguna sekali untuk kita semua yang menyimak di program Anten-Anten Nunggu Buku ini ya. Baik pendengar kaum muslimin dan juga muslimah, segera kita akan berpisah untuk di kesempatan petang ini di 25 Ramadan 1445 Hijriah, dan juga Ustaz selamat melanjutkan aktivitasan Ustaz. Selamat menunaikan ibadah puasa juga, dan kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laki Topeloi, program Ramadan, Anten-Anten Nunggu Buko. Mugo-mugo dapat wawasan dan mempertebal keimanan. Berkah galo-galo, Kita Peloi acara selanjutnya. Inilah reggae bersolawat. Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah, Ya Habib Allah, Ya Syafi Allah. Ibunya bernama Aminah, ayahnya bernama Abdullah, yang terlahir di kota Mekah 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Ya Habibi, Ya Habibi, Ya Habibi, salamun alaik. Ya Habibi, Ya Habibi. Iya baik pendengar kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun Anda berada, dan sesaat lagi kita akan kembali bergabung bersama Pro 1 RRI Palembang, di mana kita akan